Halo Sobat Sastra, kembali lagi berjumpa dengan saya Budi Rizwandi. Hari ini saya ingin membacakan puisi karya teman saya, Panji Sakti. Tentu teman-teman sudah banyak mendengar siapa Panji Sakti. Dia lebih dikenal sebagai seorang musisi dengan lirik-lirik lagunya yang luar biasa, syarat dengan makna-makna religiusitas, makrifat, atau mahabbah terhadap Yang Maha. Tetapi selain kita mengenal Panji Sakti sebagai musisi, beliau juga menulis puisi. Saya akan bacakan buat teman-teman. Orang-orang menawar husuk, mata uangnya cinta. Ada pula yang menukarnya dengan rindu. Sedang musafir itu sudah menebusnya dengan rasa malu, bikin kasak kusuk orang sekota. Siapa gerangan menggadaikan jiwa pada Tuhan yang makin hari makin tidak laku. Kisah musafir itu jadi viral di dinding-dinding halte, dingin batu-batu nisan dan mimbar-mimbar kajian turut merekam kisah itu. Tak sedikit yang mereka-reka menambahkan cerita dengan cara yang kreatif dan intuitif. Musafir itu mensyukurinya, ingin juga menyukainya. Tapi situasi begitu justru bikin makin malu. Ia jadi pandai sembunyi, menyamar bila perlu. Sementara masjid-masjid dan musola sibuk menghias diri, berharap musafir itu singgah dan berzikir dengan betah. Perlahan dan pasti kisah si musafir itu jadi kenangan dan kebanggaan, jadi buah bibir, jadi puisi, jadi souvenir, jadi lambang, jadi buku, jadi komunitas, jadi kiri, jadi kanan, jadi mitos, jadi mazhab, jadi tabib yang paling dicari. Hari lahirnya pun dirayakan, trending bukan main. Selalu ada yang cemburu, tak mau musafir itu membelot. Maka pada suatu malam syahdu, orang-orang menemukannya mati di halaman masjid, dipukuli warga yang tak paham dialah sebenarnya orang yang sedang ramai dibicarakan. Spontan, kabar kematiannya disesalkan banyak kalangan. Tersiar kisah saat ia dipukuli warga. Tak ada ia berkeluh dan mengerang, selain ujaran pembelaan dan kalimat mohon dimaafkan. Wajahnya tidak takut, bikin yang memukul makin tersulut. Dalam suratnya musafir itu berkata, di akhir malam ini aku akan bergembira. Entah bagaimana, jangan diterka, karena pasti indah belaga. Aku akan bertumbuh hingga pucuk jiwaku menyentuh hulu akar cemburu. Itulah yang aku tuju. Lalu orang-orang kembali berlomba membangun masjid dalam dirinya. Mereka berebut menguburkan jenazah musafir itu. Taman Pers, Maret 2022. Itu puisi cemburu karya Panji Sakti. Nah, mari kita mengambil jalur lain dari puisi ini dengan kontekstual di luar karya seni. Kalau dalam mazhab Aristotelian ada yang disebut dengan peripatos, atau yang tidak kenal dengan peripatetik.
Nah, peripatetik ini secara bahasa artinya berjalan, berpindah, atau orang yang suka melakukan perjalanan. Itu pun adalah juga sebuah metode yang dilakukan oleh Aristoteles ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang beragam ilmu pengetahuan sambil berkeliling, sambil melakukan perjalanan, sambil berjalan-jalan. Para muridnya langsung dihadapkan pada fenomena, pada kenyataan, kepada alam. Dengan cara demikian pembelajaran tidak menjadi berat, tidak menjadi beban bagi muridnya. Dan cara-cara itu hari ini di dalam konteks pembelajaran kita modern dilakukan seolah-olah hal yang baru. Padahal Aristoteles sudah melakukan itu sejak lama. Nah, gaya-gaya itu disebut dengan peripatetik. Nah, ternyata peripatetik juga ini berlangsung di dalam kisah-kisah para kaum sufis. Kaum sufi selalu melakukan perjalanan tak henti. Tak cepat, tak lambat, tapi yang penting dia akan melakukan perjalanan. Perjalanannya itu tidak ada hal lain sumbu yang membuatnya ia semakin bersemangat. Karena perjalanan ia hanya akan berhenti jika sumbu dari sumber segala cemburu itu telah ia temui. Perjalanannya tidak akan pernah ia hentikan selagi mahabbahnya kepada Sang Pencipta belum sempurna ia dapatkan. Dan memang seorang peripatetik, dia akan selalu melakukan perjalanan tanpa pernah akan merasa puas ketika sampai pada tujuan. Karena sumbu paling akhir bagi kaum peripatetik adalah cinta kepada ilahi. Jangan sampai terkalahkan kepada cinta yang bersifat duniawi. Jika aku cemburu kepadamu, maka aku harus lebih takut jika Sang Kholik yang menciptakan cemburu itu malah mencabut rasa cemburu dariku untuk mencemburuinya. Sedihku jangan sampai kau hilangkan dalam tubuh ini jika sedihku yang diberikan kepadamu tidak lagi berarti apa-apa. Tangisku jangan kau cabut dari mata ini. Aku ingin merasakan bagaimana tetesan-tetesan air mataku jatuh ini murni hanya untuk rasa cinta kepadanya. Begitulah kira-kira peripatetik melakukan konsep kehidupannya. Dan puisi ini salah satu jembatan untuk sampai kepadanya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.